Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang modul audit execution. Pertama-tama kita bisa login ke dalam ke dalam aplikasi Amsdak. Kita gunakan username dan password yang sudah kita punya. Setelah itu kita masuk ke modul execution dengan cara mengklik menu execution, lalu pilih project and training overview. Pada modul execution ini, aplikasi akan menampilkan project-project yang berhubungan langsung dengan user yang sedang login. Jadi, pada tampilan grid di bawah ini, project yang muncul hanyalah project-project yang berhubungan langsung atau project-project yang terkait langsung dengan user yang sedang login. Karena tadi saya sudah memasukkan administrator sebagai MIC dari project audit tahun 2013, maka aplikasi akan menampilkan project audit tahun 2013 pada project and training overview. Untuk masuk ke dalam audit execution, kita bisa klik detail pada project yang ingin kita buat executionnya. Ini misalnya saya klik link detailnya. Halaman yang pertama kali ditampilkan adalah audit main page. Audit main page ini berisi summary dari project audit yang tadi kita pilih. Di sini kita bisa lihat ada project name, project code, project owner, company or branch, scope, engagement letter, audit period, audit schedule, dan project notes. Project notes ini bisa kita tambahkan setelah kita edit. Setelah itu kita bisa save. Di sini kita juga bisa melihat team member chart dari audit project yang tadi kita pilih. Bisa lihat. Nah, aplikasi akan menampilkan bentuk chartnya seperti ini. Lalu kita bisa close. Lalu langkah selanjutnya kita bisa masuk ke dalam modul audit program and working paper. Ketika pertama kali kita membuka modul audit program and working paper, maka aplikasi akan meminta kita untuk melakukan get data. Get data di sini adalah mengambil semua risk yang ada di risk assessment dan data itu akan dipindahkan ke modul audit program and working paper. Di sini kita bisa klik. Nah, setelah itu kita bisa pilih bagian pengelolaan data atau entity pengelolaan data, karena entity tersebut yang mempunyai risk atau entity tersebut yang merupakan micro risk assessment. Nah, di sini kita bisa lihat sudah muncul risknya. Pada modul audit program and working paper ini, kita akan melakukan assign PIC dan mengisikan work perform serta control score pada risk ini. Hal ini bisa kita lakukan dengan scroll ke paling kanan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menceklis entity pengelolaan data pada tree-nya, lalu kita save. Kemudian ini kita checklist include WP, dalam artian ini kita include ke dalam working paper. Setelah itu kita save. Ini akan muncul keterangan data save successfully.
Setelah itu kita bisa scroll ke paling kanan dan klik link detail yang akan menampilkan pop-up detail dari RIS yang tadi kita pilih. Di sini kita bisa isikan PIC dan work perform serta control score dari RIS ini. Kita bisa scroll ke paling bawah lalu klik button edit, lalu kita isikan PIC-nya. PIC yang muncul di sini hanyalah tim member yang tadi sudah kita assign di scheduling. Jadi jika tim member tersebut jika yang melakukan audit program detail ini, jika yang akan melakukan audit untuk risk assessment ini adalah orang yang sama dengan tim leader, maka tim leader harus dimasukkan ke dalam tim member. Begitu juga jika yang melakukan audit adalah MIC atau koordinator. Setelah itu kita bisa isikan work perform-nya. Setelah itu kita bisa assign control score. Setelah ini kita masukkan 1, lalu kita bisa save. Nah, secara otomatis aplikasi akan menghitung nilai control score dari pengelolaan dana. Setelah ini selesai, kita bisa masuk ke dalam modul finding sheet. Pada modul add finding sheet ini kita akan membuat finding atau temuan-temuan yang kita temukan selama melakukan audit. Caranya kita bisa klik button add finding di sini, lalu kita pilih area dari finding yang kita temukan, pengelolaan dana, lalu ini kita pilih key atau other. Key atau other ini hanya sebagai informasi saja apakah temuan yang kita temukan ini merupakan fungsi kunci atau hanya tambahan saja. Di sini kita masukkan key. Setelah itu kita masukkan finding subject-nya. Ini dari temuan yang kita temukan. Lalu kita bisa masukkan importansinya. Kita pilih major misalnya. Lalu ini deskripsi dari finding-nya itu apa. Setelah itu kita bisa masukkan risk-nya, resiko yang muncul dari finding tersebut itu seperti apa. Lalu jika kita belum mengetahui isi dari semua field-field yang ada di sini, kita bisa menggunakan titik terlebih dahulu untuk mengisikan data-data yang ada di detail finding sheet ini. Karena pada dasarnya semua field yang ada di sini harus diisi. Jadi kalau misalnya kita belum tahu, kita bisa gunakan titik saja. Itu kita bisa save. Nah, selanjutnya kita bisa melihat modul pre-reporting. Pada modul ini akan digunakan untuk sebagai draft laporan awal dari audit execution yang kita kerjakan ini. Nanti setelah kita isi data-data yang ada di sini, kita bisa mengenerate laporannya. Saya coba untuk mengenerate laporannya. Nanti ini akan muncul pilihannya.
Nah, ini adalah hasil dari pre-reporting, hasil ekspornya. Sini kita lihat uh, formatnya. Format ini masih bisa kita ubah lagi, nanti kita sesuaikan untuk masing-masing perusahaan. Lalu ini pre-reporting tadi yang kita masukkan. Lalu di bawahnya ini adalah finding-finding yang tadi sudah kita temukan, sudah kita isikan sebelumnya. Seperti itu. Lalu modul selanjutnya yang bisa kita lihat adalah audit opinion. Modul audit opinion ini pada dasarnya menampilkan summary dari audit program and working paper untuk nilai-nilainya. Di sini ada initial score. Initial score ini adalah nilai awal yang diberikan oleh sistem. Jadi kalau misalnya kita lihat di audit program and working paper, nah di sini ada nilainya 1 untuk pengelolaan dana sebenarnya. Pengelolaan dana di sini nanti dia nilainya ada 1 di sebelah sini kita lihat. Lalu nilai 1 ini akan dibawa ke audit opinion untuk mengisi initial score-nya. Nah, adjusted di sini bisa kita ubah-ubah. Ini sesuai dengan pertimbangan dari user. Misalnya kita akan ubah menjadi 1,4. Lalu kita save. Nah, nanti dia akan merubah sendiri warnanya. Grading color ini kita bisa lihat ada di bawah. Nah, ini ada master gradingnya, warnanya apa-apa saja. Nah, ini juga bisa kita ubah nanti di masternya. Nanti ada di master audit execution. Nah, modul selanjutnya yang bisa kita lihat adalah deliverables. Modul deliverables ini basically adalah attachment yang bisa kita gunakan untuk menampilkan dokumen-dokumen pendukung dari hasil audit yang sudah kita lakukan. Misalnya untuk project audit tahun 2013 ini, untuk project A kita sudah melakukan audit apa saja activity yang kita lakukan. Nah, ini hasilnya misalnya yang berupa Word atau Excel itu bisa kita upload di menu dari modul dari developers ini. Di ini isinya semuanya attachment bisa kita upload di sini. Untuk caranya misalnya kita klik attach, lalu ini kita klik attach lagi, kita browse. Jadi kita bisa bebas memilih filenya apa saja, tidak, untuk sekarang belum ada batasan. Kita klik upload. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat yang ada di sini. Dia juga muncul tampilannya di depannya. Selanjutnya kita bisa masuk ke update project status. Nah, di update project status ini pada dasarnya dia menampilkan tanggal-tanggal atau milestone penting yang akan dilalui selama project ini berlangsung. Contohnya misalnya engagement letter submitted, entrance meeting, lalu desk audit atau preliminary survey, field tour, close meeting, draft report submitted, half report, final report submitted, ISR process, ISR submitted, dan final ISR. Dari semua tanggal-tanggal di sini, tanggal yang paling penting untuk diisi itu adalah final report submitted. Karena tanggal ini akan berpengaruh ke penampilan report-report yang ada di modul reporting nanti. Untuk mengeditnya kita bisa klik edit. Lalu misalnya kita bisa tambahkan di sini. Dan seterusnya. Ya sudah, kita bisa klik save. Lalu terakhir ini kita bisa lihat grading master. Grading master ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi yang ada di audit opinion. Di sini kita bisa melihat
uh, master dari grading yang digunakan pada audit project tahun ini. Di sini kita bisa lihat untuk level tipenya ada level 1 sampai level 5, lalu minimum value untuk level 1 sampai 2,49 dengan warna hijau tua dan seterusnya seperti itu. Oke, sekian untuk tutorial kita kali ini. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.